Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama baca dari Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikannya. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Satu bagian lagi firman Tuhan kita baca dari Kejadian pasal 5, bicara tentang Henokh. Kejadian pasal 5, ayat yang ke-19. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian pasal 5 ayat 19. Demikian firman Tuhan, dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henokh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjadi seorang pribadi yang berkenan kepada orang lain, tentu ada kualifikasi atau ada hal-hal yang membuat kita bisa menyenangkan orang itu, baru kita bisa berkenan kepada orang itu. Nah, kadang-kadang di dunia ini, ya memang selalu lah ya seperti itu ya. Apalagi masa-masa seperti ini, kita tahu tuntutan zaman begitu keras, ya. Kalau kita yang ada di dunia pekerjaan, saya baru dengar sharing dari seorang teman, dia bekerja di perusahaan asing, ya. Dia bicara tahun ini perusahaan dia secara global ya, melay off 2.000 orang. 2.000 orang, banyak sekali, ya. Apa kualifikasinya orang di layoff? Nah, itu dia di layoff itu karena apa? Karena tidak performance. Ya, performance-nya tuh rendah. Itu di layoff. Ya. Lalu kalau dia punya pekerjaan itu redundant, berulang. Ya, jadi dia di divisi yang ada ini pekerjaannya sama dengan divisi yang lain. Jadi itu harus pilih perusahaan. Karena atas dasar efisiensi ya, jadi harus pilih. Satu divisi dipertahankan, satu lagi semua satu divisi di layoff. Dan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh divisi itu dikerjakan oleh satu divisi. Karena apa? Karena ini kerjaannya sama, cuman case-nya aja yang beda. Begitu ya. Itu caranya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia yang seperti ini, untuk bisa kita menjadi berkenan bagi bos kita, bagi perusahaan kita, ada hal-hal yang diukur. Sehingga kita tidak asing lagi ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada istilah KPI ya. KPI itu apa ya? KPI itu Key Performance Indicator. Betul ya? Betul ya? Ya, Key Performance Indicator. Itu sebetulnya sebuah
indikator atau hal-hal yang diukur jadi satu ukuran untuk mengukur apakah seseorang itu mencapai goal enggak. Dia ada di posisi yang bisa mencapai tujuan enggak. Kalau dia nggak bisa mencapai, berarti dia tidak memenuhi KPI itu. Gitu. Jadi kadang-kadang relasi bos dengan karyawan, relasi orang dengan orang di perusahaan itu diukur dengan KPI. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, relasi kita sama Allah itu ada KPI-nya enggak? Ada enggak Bapak Ibu? Ada loh. Allah kita lebih besar, lebih hebat dari bos. Dia lebih mulia dari bos. Kenapa dia enggak ada KPI? Ada. Bapak Ibu Saudara sekalian kalau baca kitab perjanjian lama, banyak sekali itu di kitab Musa, tuntutan-tuntutan yang harus umat Allah penuhi untuk bisa berkenan kepada Allah. Ada KPI-nya, ada. Tetapi di atas semua KPI itu, Allah beranugerah. Allah kasih Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah punya anugerah buat orang-orang yang dikasihinya. Selain ada KPI, yes, tapi Allah kasih anugerah. Nah malam ini kita melihat bagaimana Allah yang punya anugerah yang besar itu memberikan anugerahnya kepada kita semua. Kita bisa terima anugerah Tuhan nggak? Bisa. Kita bisa terima anugerah Tuhan dengan iman yang menyelamatkan. Ini sebetulnya di bagian yang kita baca ini bicara tentang iman yang menyelamatkan. Pengajaran yang kita terima tadi dari kitab yang kita baca maksudnya itu adalah tentang iman yang menyelamatkan. Kita kalau lihat kembali di Ibrani pasal 11, sebelumnya kita bicara tentang bagaimana Habel itu ibadah dia itu ibadah yang berkenan kepada Allah. Nah hari ini kita belajar tentang bagaimana Henok kehidupannya sehari-hari dia berjalan bersama dengan Tuhan menjadi sebuah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dan nanti minggu depan mungkin kita akan bicara tentang Nuh, bagaimana kehidupan Nuh yang penuh dengan ketaatan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Dia hanya taat saja kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dan dia lakukan dalam kehidupannya. Dia menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Sehingga kehidupan beribadah yang berkenan kepada Allah. Perjalanan hidup sehari-hari yang berkenan dengan Allah. Dan juga sikap ketaatan yang penuh kepada Allah. Itu menghasilkan sebuah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dan kehidupan yang berkenan kepada Allah itu dimulai dengan kita punya iman. Menerima anugerah dari Tuhan. Iman yang menyelamatkan kita. Yaitu iman yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Tapi kita juga bisa lihat bagian yang kita baca tadi sebagai sebuah langkah dalam perjalanan rohani kita mengikut Yesus. Sebuah perjalanan iman seorang Kristen yang diselamatkan. Bagaimana saya bisa tahu kalau saya punya iman yang menyelamatkan di dalam Yesus? Bisa kita lihat mulai dari apa? Kehidupan ibadah kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kehidupan ibadah kita adalah kehidupan ibadah yang berkenan kepada Allah? Kita datang ibadah setiap hari Minggu, 1 tahun 52 kali Minggu. Kita pernah berapa kali absen? Apakah itu cara ngukurnya? Pasti ya. Apa kuantitas dibutuhkan untuk melihat kualitas? Ya tentu kita setia nggak setia beribadah kepada Tuhan, pasti ada salah satu indikatornya adalah apakah kita tekun, setia, hadir beribadah kepada Tuhan. Kalau kita nggak batasin waktu atau tempat, mungkin seperti tadi Bro Stanley bilang ini nanti musim liburan nih minggu ke depan berikutnya. Apakah hari Minggu waktu kita liburan, hari Minggunya kita cari rumah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan?
Atau kita juga katakan Tuhan libur hari Minggu. Kita nggak datang ibadah kepada Tuhan, kita nggak cari Tuhan. Entah kita mau jalan-jalan ke Jepang lah, atau mau jalan-jalan ke Eropa lah. Apakah di hari Minggu itu kita mengkhususkan waktu kita datang mencari Tuhan, ada di hadapan Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Tuhan? Atau sebaliknya, kita tetap datang kepada Tuhan tetapi secara fisik saja kita ada di hadapan Tuhan, tapi hati kita sesungguhnya jauh dari Tuhan. Itu ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Kita bisa lihat itu sebagai langkah awal untuk melihat apakah saya sudah ada di dalam iman yang menyelamatkan itu. Atau langkah kedua, apakah sehari-hari hidup kita menjalani kehidupan yang baru di hadapan Tuhan? Setiap hari kita punya sebuah kerinduan yang mendalam. Karena kita sudah diselamatkan di dalam Yesus. Kita mau mengikuti kehidupannya Yesus. Yesus setiap hari mencari Allah, mencari Bapa di dalam doa-doa pribadinya. Murid-muridnya seringkali menemukan dia mencari Allah. Entah di malam, entah di waktu yang sangat pagi, dia datang mencari Allah. Dia berdoa. Apakah engkau dan saya juga punya waktu seperti itu mencari Allah di dalam keseharian kita? Kita menjalani kehidupan yang baru sehari-hari bersama dengan Allah. Itu yang kita bisa lihat dalam kehidupannya Henok yang dicatat. Bagaimana dia setiap hari melangkah bersama dengan Allah. Lalu apakah kita bisa melihat langkah berikutnya itu sebagai sebuah tindakan ketaatan kita kepada Tuhan? Kita melayani keinginannya Tuhan. Tuhan mau kita apa? Mempersembahkan hidup. Ayo kita persembahkan hidup. Kita melayani Tuhan. Memberikan waktu kita, hidup kita. Kita persembahkan buat Tuhan. Dan kita jangan berpikir secara dikotomi, memisahkan. Pelayanan itu hanya di gereja. Jadi kalau Senin sampai Sabtu, itu namanya bisnis, itu bukan pelayanan. Enggak juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam bisnis kita sehari-hari, kita juga melayani Tuhan. Beberapa kali saya melihat jemaat di tempat ini, ada yang membawa culture pelayanan di gereja. Dibawa ke perusahaan, semangat untuk melayani klien. Itu belajar dari semangat melayani sesama saudara seiman di gereja. Jadi apa yang terjadi di gereja dibawa sehari-hari di dalam kehidupan hari Senin sampai Sabtu di perusahaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketaatan kepada Tuhan diperlihatkan dengan keinginan untuk melayani kehendak Tuhan, mengikuti keinginannya Tuhan. Dan itu selama-lamanya dilakukan sampai akhir hidupnya. Inilah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Kalau kita bisa melihat konsep yang disampaikan oleh penulis Ibrani, ada Habel yang ibadahnya berkenan kepada Allah, ada Henok yang kehidupan sehari-harinya melangkah bersama dengan Allah, dan ada Nuh yang minggu depan kita akan pelajari lebih dalam bagaimana dia hidup taat mengikuti kehendak Allah. Tapi saya ingin ajak kita sama-sama melihat malam ini apa yang kita bisa pelajari dari pribadi seorang Henok. Dikatakan Henok itu dia diangkat oleh Allah. Surat Ibrani katakan seperti itu ya. Henok itu diangkat dan Allah lah yang mengangkatnya. Kata diangkat ini seperti membawa sesuatu menyeberang itu diangkat. Atau kita mendorong dari bawah ke atas itu diangkat. Memindahkan atau mengubahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu diangkat. Begitu ya. Jadi siapa yang mengangkat? Allah yang mengangkat. Bagaimana caranya Allah mengangkat kita? Dengan Yesus Kristus. Dia menghadirkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga ketika kita beriman kepada Yesus,
Kehidupan kita diangkat. Dari mana? Dari kegelapan diangkat kepada terang Kristus. Kita diangkat dari lumpur dosa yang membelenggu hidup kita, yang mengikat kita, membuat kita tidak berdaya. Kita diangkat keluar kepada kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Kita punya kuasa untuk berkata tidak kepada dosa. Karena apa? Karena kita sudah diangkat oleh Yesus Kristus. Kuasa kebangkitannya yang mengangkat kita dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Kita dipindahkan. Jadi orang Kristen sebetulnya kita hidup di dalam fakta kebenaran ini. Bahwa kita sebetulnya sudah dimampukan untuk hidup berjalan oleh iman. Karena apa? Karena jiwa kita ini sebetulnya terangkat untuk hidup ke dalam kehidupan yang baru. Bersama dengan Yesus Kristus dan kebenarannya. Sehingga kita tidak lagi menjadi miliknya dunia ini. Meskipun kita ada di dunia ini. Tapi kita bukan lagi milik dunia ini. Jiwa kita sudah terangkat. Kita menjadi miliknya Yesus. Melakukan kehendaknya Yesus di tengah-tengah dunia ini. Melanjutkan misinya Yesus di tengah-tengah dunia ini. Inilah kehidupan baru yang kita hidupi ketika kita diangkat. Seperti apa yang dialami Henokh. Kita diangkat. Allah yang mengangkatnya. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah. Kalau kita lihat berkenan itu seperti apa? Berkenan itu tentu kita berkenan karena kita menyenangkan Allah. Karena kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Kalau kita lihat di Kejadian pasal yang kelima tadi bicara tentang bagaimana Henokh itu hidupnya bergaul akrab dengan Allah. Bergaul akrab dengan Allah. Jadi kita tidak lagi menjadi di bawah pengaruh kedagingan ini, nafsu dan segala kedagingannya, tapi kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Itu yang dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 8 ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Seorang yang hidupnya di dalam roh siapa? Roh Yesus Kristus. Roh Kudus. Seorang hidup di dalam roh, itulah yang berkenan kepada Allah. Bagaimana kita bisa melihat kehidupan yang menyenangkan Allah? Ada 4 hal yang kita bisa lihat. Apakah kita adalah pribadi yang diterima di hadapan Allah? Apakah kita menjadi pribadi yang diterima di hadapan Allah? Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu berasal dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan, apakah itu bisa diterima di hadapan Allah? Cara mengukurnya gimana? Kita lihat ide kita, pikiran kita, apa yang kita rasakan. Sesuai enggak dengan kehendak Allah yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya? Kalau sesuai, kita bisa diterima di hadapan Allah. Lalu kita bisa melihat kehendak-Nya, mengenal kehendak-Nya. Kita melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bukankah itu yang menjadi amanat agung yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya? Ajarkanlah kepada semua yang mengikut Yesus, ajarannya Yesus. Dan lakukan apa yang Yesus lakukan. Kalau kita mau memiliki pikiran dan perilaku, kelakuan yang sesuai dengan kehendak Allah, kita ikuti saja apa yang dipikirkan dan yang dilakukan Yesus. Dan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang menyenangkan Allah? Tentu kita perlu punya sikap rendah hati di hadapan Allah. Karena kita tahu sesungguhnya Dialah Tuhan, bukan aku yang Tuhan. Waktu kita rendah hati di hadapan Allah, kita tahu bahwa
Tuhanlah, Yesuslah pusat hidupku. Bukan aku yang menjadi pusat hidupku. Sehingga apa yang aku inginkan itulah yang harus dipenuhi oleh si aku. Kalau Yesus yang menjadi pusat hidupku, apa yang Yesus mau, itulah yang jadi prioritas di dalam hidup saya yang saya mau lakukan demi itu Yesus. Untuk bisa sampai ke pikiran ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita butuh kerendahan hati. Dan dengan demikian, tujuan hidup kita yang paling utama itu adalah memuliakan Allah. Kalau 4 kriteria ini ada di dalam diri kita, ini menjadi sebuah ukuran apakah kehidupan kita ini menyenangkan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini saya tidak ingin Bapak Ibu kita merasa, aduh ini sangat membebani jiwa saya. Di tengah-tengah kesulitan sekarang ini, sepertinya setelah dengar khotbah ini, saya tambah lelah, tambah banyak tuntutan. Tadinya udah dituntut secara fisik, secara kompetensi, saya dituntut di dunia kerja. Di dalam gereja juga saya mendengar khotbah ini, seperti saya dituntut lagi kerohanian saya. Enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pikir kita hidup di dunia yang sulit dan tidak mungkin kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah. Enggak Bapak Ibu. Henok juga hidupnya itu dia ada di dunia yang sulit sekali menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Kalau kita baca kitab Kejadian pasal 5 pasal 6 Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menemukan bahwa dunia di mana Henok hidup itu juga dunia yang sangat amburadul. Sangat bobrok. Begitu bobroknya sampai Tuhan mau melenyapkan semuanya. Hanya menyelamatkan Nuh dan keluarga. Seberapa rusak dunia pada waktu itu. Tapi Henok setiap hari dia berjalan bersama dengan Allah. Kita juga mau seperti Henok. Kita mau berjalan bersama dengan Allah. Tentu bukan dengan kekuatan kita. Yang pertama, anugerah Allah. Untuk mendapatkan anugerah Allah itu, kita perlu memiliki iman yang menyelamatkan. Yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Sehingga ketika anugerah itu diberikan kepada kita, kita menerimanya dengan penuh iman. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh iman kita hidup berkenan kepada Allah. Hanya oleh iman kita hidup berkenan kepada Allah. Dan iman kepada Yesus Kristus. Kita bisa melihat ada begitu banyak pernyataan Allah di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa setiap aspek dalam kehidupan kita sesungguhnya hanya karena iman kepada Yesus kita boleh hidup berkenan kepada Allah. Mulai daripada saat kita menyadari diri kita seorang berdosa. Kita mengalami pertobatan dan kita diselamatkan. Itu hanya karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita mengalami anugerah dari Tuhan, maka kita menerima iman. Iman itu diberikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan diupayakan. Diberikan, kita terima. Ya, iman yang menyelamatkan. Hanya di dalam Kristus. Kristus itu diam di dalam hati kita. Hanya karena di dalam Yesus Kristus kita bisa hidup, kita bisa berdiri teguh di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Hanya karena iman di dalam Yesus. Hanya karena iman di dalam Yesus, iblis dapat dikalahkan. Hanya dalam iman kepada Yesus kita bisa say no kepada dunia ini. Kita mengalahkan semua keinginan dunia ini. Karena kita punya iman di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus kita dikuduskan. Dan hanya di dalam Yesus kita boleh jalan masuk kepada Allah. Hanya di dalam Yesus kita bisa menyelesaikan kehidupan kita ini. Dengan pertandingan yang baik.
hanya karena iman yang menyelamatkan. Hanya karena iman di dalam Yesus Kristus. Punya iman yang menyelamatkan, itu bukan berarti hidupnya gampang terus ya. Enggak Bapak Ibu Saudara sekalian, hidupnya susah juga. Kadang-kadang ada penderitaan juga yang dialami. Kita nggak tahu ya, Alkitab nggak mencatat Henok itu sakit apa. Tapi kalau kita lihat dari rata-rata umur, di dalam list yang diberikan di Kejadian 5 itu, Henok itu termasuk punya umur yang paling pendek loh, dibandingkan yang lain. Benar nggak? Kalau kita lihat si Yared, papanya umurnya berapa? 962 tahun. Nah, Metusalah anaknya Henok umurnya berapa? Hah? Metusalah 900-an ya? Wah, ya, Lamek umurnya berapa? Wah, Lamek itu hidup lama sekali juga ya. Panjang-panjang umurnya, 595 tahun. Henok itu umurnya yang paling sedikit, kita nggak tahu. Hidupnya sebentar. Tapi Alkitab mengatakan Allah mengangkat dia. Allah mengangkat dia. Dia tidak mengalami kematian. Hidupnya singkat ya. Siapa lagi yang diangkat Tuhan kayak begitu ya? Elia ya. Waduh, Elia juga nggak mengalami kematian ya. Kalau Musa gimana? Musa mati ya, Musa mati Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang kuburnya nggak ditemukan, tapi dia mati ya. Alkitab mencatat Musa mati. Jadi yang dicatat di Alkitab itu yang diangkat Tuhan. Ya, kalau Henok nggak dikasih tahu caranya gimana diangkat ya. Tapi di Elia ada saksi matanya yang melihat bahwa Elia itu diangkat Tuhan. Elisa melihat dengan matanya sendiri. Ada kereta api, bukan kereta api, kereta berkuda ya dengan api gitu ya, ngangkat dia pergi ya, bukan kereta api, KIA ya, bukan ya. Seperti itu ya, diangkat ya, Elia itu diangkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, memungkinkan enggak kita hidup berkenan kepada Allah? Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, tentu kita akan frustrasi, kita akan gelisah, kita akan kecewa terhadap diri kita sendiri. Karena kekuatan kita dan kemampuan kita sesungguhnya sangat terbatas. Tetapi pada waktu kita mengandalkan Tuhan kita, anugerah di dalam Yesus Kristus selalu tersedia buat kita hari demi hari. Kita bisa berjalan, bergaul akrab bersama dengan Allah setiap hari. Pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Iman yang menyelamatkan itu adalah unsur mutlak untuk kita mendapatkan perkenanan Allah. Dan hanya kita bisa punya iman yang menyelamatkan itu di dalam Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hari ini engkau dan saya sungguh-sungguh beriman kepada Yesus? Bagaimana kehidupan ibadah kita? Ini bukan tentang kamu hadir di gereja secara fisik aja, enggak. Ini tentang bagaimana kita menghidupi kehidupan ibadah kita. Waktu kita ada di hadapan Tuhan. Apakah kita punya kerinduan mendekatkan diri kita kepada Dia? Apakah kita sungguh-sungguh menyembah Dia? Apakah kita mendengarkan apa yang Allah katakan kepada kita? Ketika firman Tuhan disampaikan, apa yang Tuhan katakan kepada engkau dan saya secara pribadi? Seringkali kadang kita selesai dengar khotbah, kita bisa merasa, wah, khotbah hari ini bagus sekali. Ya,
Tapi setelah 3 jam kemudian ditanya, kamu dapat apa dari khotbah tadi? Tuhan bicara apa kepada kamu? Iya, khotbahnya bagus sih ya, tapi apa ya yang Tuhan ngomong ya? Waduh, kayaknya apa ya? Susah kita mau ungkapkan kalimat. Kita tahu Tuhan berbicara kepada kita, tapi kita butuh kepekaan dan lebih fokus. Buka diri, buka pikiran, dengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita secara pribadi. Dan yang kita pelajari dari Henokh, bagaimana engkau dan saya bisa berjumpa dengan Allah di dalam keseharian hidup kita. Ada banyak cara dan tidak harus hanya satu cara aja. Yang paling umum, kita bisa bersatu teduh di hadapan Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, ya betul. Ada orang yang membaca firman Tuhan, menghafalkannya, dan membiarkan ayat itu drilling setiap hari. Berputar-putar di dalam pikirannya, dalam hatinya. Dia izinkan firman Tuhan itu berbicara kepada dia siang dan malam. Ada orang yang terinspirasi melihat orang-orang yang di sekitarnya dan kemudian dia teringat akan kasih Tuhan karena diinspirasi oleh orang yang dia jumpai atau peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak cara. Melalui pujian yang didengarkan di hari Minggu, tetapi di Senin sampai Sabtu, pujian itu bagian refnya muter-muter terus di dalam hati saya. Membawa saya kepada Tuhan. Itu juga satu cara untuk kita bisa setiap hari dekat kepada Tuhan. Ada banyak cara Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaannya, bagaimana engkau dan saya menemukan Allah di dalam keseharian kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa.